Baik, selamat malam guys. Malam hari ini bersama gue Bang Iya ya. Kita akan lihat ini kalau si hampannya dia kembaliin bearish dan masih ada imbalance di atas sini ya. Dia belum ambil dan kalau dilihat dari H4-nya dia sepertinya hanya untuk butuh retest sebelum dia lanjut ke atas. Ya, ini gue yakin ini bakal lanjut ke atas sih. Ini gue mau cari buy juga lagi nih. Tadi guys, gue udah close ya di sekitar 100 pip karena gue lihat ini dia udah mulai sideways di atas ini, jadi gue close dulu. Dan sekarang ini gue nunggu dulu di lower time frame karena dia lagi retest di mungkin mau retest dia di zona sub atau di sorry demand di bawah sini sebelum dia continuation ke atas ya. Nah, tadi ada lihat video yang tadi gue kirim ya alasan buy-nya ya Gisha. Pertama-tama secara higher time frame, jadi sebenarnya hari ini gue fokus cari buy, sell sebenarnya. Ya, apalagi tadi pas yang di jam 8 pagi dia kan close strong bearish ya. Cuma gue nggak langsung sell, karena gue tahu kalau di London, sorry di Asia Session itu volumenya nggak nggak gede-gede amat gitu loh. Jadi makanya gue nunggu dia break ini baru sell gitu. Ya, tetapi ini gue bakal cari sell. Kalau ini dia break malam hari ini gue bakal sell. Ya kan, cuma kalau dilihat dari strukturnya dia agak berat malam hari ini untuk dia turun ke bawah. Jadi tetap gue kalau ini dia beri ini key level jadinya guys ya. Ini key level. Ini kalau harganya break mungkin nggak tahu nih besok atau lusa. Gue nggak yakin sih. Mungkin ini minggu depan kayaknya. Karena kalau dilihat dari weekly candle ini dia super bullish soalnya. Nah, dan perlu dicatat juga previous weekly closingnya ini supportnya udah di break. Jadi ini juga pertanda buruk untuk dia bullish gitu loh. Jadi bisa-bisa dia continuation ke bawah. Nah, ini kalau kalian lihat ini secara daily-nya kan ini lagi fulfill ya. Ini fulfill imbalance di sini. Ini secara daily belum. Secara H4-nya juga belum gitu. Ini kalau kita tarik garis, nah di sini. Ini kita buka H4-nya ya. Jadi makanya tadi TP gua itu tepatnya di 76 guys. Jadi di sini untuk ngisi imbalance. Jadi mungkin tadi di kesempatan pertama itu dia nggak mau. Mungkin next ini. Ini kemungkinan besar sih bakal di fulfill sebelum dia turun ke bawah. Jadi makanya bias gua sell tadi itu ke pending. Jadinya akhirnya dengan adanya structure ini ya. Ini sebenarnya bisa dibilang sideways zone ya. Ini lumayan panjang sebenarnya. Makanya tadi gua nggak yakin. Ini sebenarnya H4 ini gue nggak yakin cari buy guys. Karena ini closingnya eh, belum keluar banget zona konsol. Bisa-bisa dia di bawah apa namanya di di bawah konsol lagi. Lihat kalian ya. Kalian lihat yang sebelah kiri ini. Dia udah ini udah close strong bullish, tapi dia nggak bisa nge-push ke atas. Jadi itu pertanda bahwa itu sideways-nya di situ. Ketika ada bullish candle tapi dia nge-continue ke atas, berarti itu pertanda itu resist kuat. Sama juga hari ini. Nah, makanya tadi gua call itu gua tepatnya lihat di H1. Ini lebih lebih oke dia gitu. Ya. Dia ada liquidity, dia ninggalin gap di sorry bottom wick di sini and then di sini. Habis dia bikin candle merah and then di break lagi resistnya and itu biasanya sih peluangnya gede banget. Dan puji Tuhannya dia lancar ya guys ya. Nggak tahu siapa dia tadi yang ikut buy guys. Siapa aja yang ikut buy? Ya, tadi kalau Bro Darwin tadi langsung buy ya pas dia closing ini ya. H4 kan. Cuma lo dibawa ke bawah dulu tapi sekitar 60 pips kalau nggak salah. Oke. Ya. Ini sebenarnya kalau dilihat dari H1-nya ini jelek bener gitu loh. Strukturnya.
Nah, kalau dilihat dari H4 ya inilah lumayan itu. Kalaupun dia nanti, kalaupun tadinya di di H1-nya kalau gua paksa trade pasti gua buy di stop ini guys. Di buy stop di sini bukan dari bawah. Biasanya itu kalau habis keluar dari zona konsol yang biasa gua ajarin ya, keluar dari zona konsol dia break, kita buy stop atau sell stop gitu. Ya, gitu. Ada yang mau ditanya? Dan mungkin hari ini baru ada efek ininya guys, efek CPI-nya semalam. CPI-nya semalam guys. Jadi baru hari ini dia baru dikasih volumenya. Jadi gue nggak yakin kemarin cari buy guys. Karena kenapa? Setelah CPI negatif aja dia nggak bisa tembus loh. Dia masih sideways gitu loh. Makanya tadinya gue masih fokus bias bearish gitu. Nah, ini kalau dilihat dari M30-nya dia ketarik ke atas lagi. Ini gue yakin lihat ya ini body candle-nya mengecil terus mengecil gitu. Ini bisa-bisa dia retest ke atas. Hal satu di mail selagi nggak tembus aku masih hold. Lu masih hold berarti ya? Iya di main ini kan? Di main yang mana yang lo maksud nih bro dari? Yang ini atau yang bawah? Yang ini. Oh yang terdekat berarti ya di sini ya. Berarti harusnya lu udah BE dong. Belum BE sih, nunggu closing candle aja Kapten. Oke siap bro, good luck. Ini sih gue yakin sih. Kalau lo masih hold ini gue yakin paling tidak dia retest atas ini. Dan tidak tertutup kemungkinan yang tadi gue jelasin ada imbalance di daily candle itu kemungkinan besar akan di fulfill. Kalau enggak besok pagi lah ini. Kalau enggak malam ini besok pagi gue ya. Kalau ada mau tanya silakan ya, guys. Kalau boleh tahu ini bro siapa ya yang baru join ini bro. Bro Segondo udah lama di market belum ya? Boleh tahu. Jadi biar kita tahu ini sejauh mana kita bisa maksudnya kayak gini kan. Jadi karena kalau jam terbangnya masih belum panjang, jadi gue bisa mulai dari ya edukasi yang sebagai yang pemula lah gitu. Jadi gue sesuai. Kalau misalnya udah 2 tahun, 3 tahun ke atas ya udah gue seperti biasa ngejelasinnya konfirmasi apa yang bagus gitu gitu. 1 tahun lebih ya. Oke. Sudah diambilkan market banyak atau belum? Atau itu pertanyaan konyol ya? Kalau bagi pemula itu pertanyaan konyol masa sih nggak tahu banknya gitu gitu ya. Dihambalkan, dihambalkan bukan dihamilkan. Udah kena humble market. Kalau kalau hamil mungkin lo nggak bisa hamil kayaknya. Ini mungkin speaker gua ada kendala kak. Itu suara gua oke nggak jelas nggak guys? Kalau nggak ini gua pakai itu, gua pakai headset aja. Hmm. Sepertinya belum ya. Eh,
Gua ganti mic gua dulu ya. Halo, halo. Oke. Ini lebih kelihatan jelas nggak suara gua, guys? Harusnya iya ya. Habis banyak duit di market kapten. Yes. Kok gua bilang yes sih? Sorry, sorry. Oh ya ya. Tadi lebih oke kapten. Oh, ya ya. Ya udah deh, gua kembali ke yang awal aja tadi. Ini gaming. Oke. Alright. Sudah dihambalkan market ternyata ya. Ya, gue juga ngalamin lah. Gue 3 tahun pertama itu nggak ada komunitas, jalan sendiri. Jadi itu jatuhnya berat sekali pokoknya ya. Jatuhnya berat sekali. Ini kalau diakumulasi tempo hari itu bisa 1 M ke atas ya. Ya, jadi ya baru ketemu Bro Jonathan grupnya, and then ada tempat untuk share analisa. Paling tidak ada untuk share analisa sih. Kemarin itu gue butuh itu ternyata untuk dikasih masukan, dikritik segala macem. Akhirnya ya inilah gue saat ini guys. Berkat tidak pernah menyerah ya. Kalau baru setahun ini memang itu fasenya lagi los-losnya itu. Fasenya lagi los-losnya itu. Tapi semangat semua bisa kok kalau misalnya nggak menyerah ya. Kalau menyerah udah pasti gagal. Kalau belum menyerah itu belum waktunya saja. Jadi eh ini gua ada saranin ya, lo nontonin. Coba lo subscribe YouTube gua, bro. Ini gua ada jelasin soal structure market lebih detail di satu sesi waktu itu. Nih, nanti lo boleh nonton supaya dia webinar. Nah, ini dia tanggal Maret 26 Maret. Ini ya gue kirim di sini ya. Atau gue kirim di grup deh ya. Ini gue kirim ke ini ya, ke grup recording live ya. Ya Bro Sugondo ya, nanti itu gue udah kirim, itu gue ada jelasin waktu itu detail soal market structure, itu boleh ditonton. Ya itu juga lo boleh skip-skip lah, karena mungkin ada juga banyak obrolan di dalam situ. Ya, kalau nanti habis nonton ada pertanyaan silakan ya. Atau kalau ada mau pertanyaan sekarang juga nggak apa-apa. Monggo, feel free. Ini si Bro Wiran ngambil buy lagi. Oke, nice one. Em, Tadi ada yang mau ditanyain nggak guys dari pertanyaan, dari trading kita di siang hari. Jadi, nah ini gua ulangin kali ya. Ada satu hal yang mau gua pengen kasih tahu ke kalian.
kebiasaan-kebiasaan market gitu. Gimana sih nentuin TP-nya Bang Iya gitu-gitu ya. Mungkin yang udah lama di sini ya udah paham. Jadi kenapa TP-nya di situ? Jadi pertama ini tadi pas buy itu stop loss gua di sini guys. Jadi previous H4 tuh dan setelah dia break resist H4 akhirnya stop loss gua berubah ke low. Ke low-nya ini. Ya, jadi maksudnya strukturnya udah kelihatan bullish nih. Ini kalau dia break lagi low-nya ini kemungkinan besar balik arah ke bawah maksudnya gitu. Ya, nah TP-nya itu selalu di area next demand ya. Ini next demand-nya kan di atas ini sebenarnya. Di atas ini gue yakin ini bakal kesentuh ini area. Cuma kan sebelum dia nyampe ke sini kan ada banyak drama ya. Nah, kayak barusan lah, ya kan. Jadi dia turun dulu ke titik entry, baru dia naik lagi. Jadi apalagi kalau pakai higher time frame udah pasti digocek dulu gitu sebelum kena TP. Ya. Mungkin kalau ke yang kalian lihat tadi pagi yang gua share ini di ini ya. Nah, ini jadi berdasarkan structure yang tadi ini kemungkinan besar dia bakal retest di supply key level ini. Karena bandarnya capek-capek nge-break area zona konsolidasi ini. And then kemungkinan besar dia bakal naikin ke atas dulu. Nanti kalau udah nyampe di atas sini, baru nanti kita cari structure baru lagi seperti biasa, ada sideway, keluar dari zona sideway baru kita hajar. Like that. Jadi gue udah backtest guys, gue udah backtest kembali berkali-kali yang H4 ini ya. Bro Julius masih lanjut dia ini backtestnya. Ini ya guys ya, ini goal ini gue udah backtest M30, H1, H2, daily candle. Itu win rate H4 itu lebih tinggi dari yang lain. Jadi for your ini aja, for your reference aja. Iya, H4 is king. Jadi kalau Bro Sugondo masih bingung, it's okay wajar itu hal wajar kalau baru 1 tahun. Jadi pantau-pantau aja dulu, lama-lama kan nanti terbiasa. Ini teman-teman yang ikut live di sini juga hampir tiap hari ikut live, jadi lama-lama juga paham seperti apa pergerakan structure market. Cuma memang terkadang di belakang layar ada aja yang gatal gitu, banyak gatalnya. Gue juga kadang gatal, ya. Ayo pada ngaku. Begitu guys. Absen lagi ada Bro Andi, Julius, Roberto, Darwin, Fahmi, Faru, Hendra, Lee, Malvin, Mary, Michael, Renda, dan Sugondo. Ini Bro Diki ini nggak nongol-nongol nih belakangan. Ini kalau nggak salah temannya Bro Renda nih. Mereka lagi di mana Bro Renda?
Malam Rolly malam. Udah profitable kali Kapten. Si mereka sih belum ya, karena kadang mereka japri gua gitu. Ada kena humble segala macam. Jadi eh, mereka cerita kadang, ini sebenarnya gue udah tahu kesalahannya Kapten itu, cuma kadang nakal gitu ya. Nakal coba-coba pencet dulu ya kan. Penyakit kita gitu lebih ke psikologi karena tidak sabar dan tidak apa namanya tidak stick to the trade plan gitu. Kesalahannya nggak sabar iya ya. Kita ngalamin itu semua lah. Ada fase memang di mana ya sama lah gua kan ada fase waktu itu kita scalper ya guys ya. Scalper habis dan akhirnya inilah gua sekarang lebih lebih banyak pakai lower time frame higher time frame dan so far itu ini lagi ada news ya guys ya. Atau M15 baru oh, ya. Nggak ada ini lagi ini nih ini kita lihat nih seperti apa H1-nya kalau H1-nya dia bullish ini bisa dicari peluang lagi berarti tadi nggak banyak yang ikut buy ya berarti ya nah ini sis Mary gimana nih sis Mary belakangan gimana sis aman pasti kalau tadi yang gua call nggak ikut buy pasti iya nunggu sorry ya bisa ada nunggu ayah kerja dulu ya oke ada ikut buy oke tadi amankan di berapa pips bro. Oh, masih hold. Oke. Stop lossnya udah lo pindahin ke B atau di bawah sini? Oh, udah B. Oh, iya. Kalau tadi buy-nya, berarti lo buy-nya di itu ya, 52 bukan ya? Iya, sama tadi sebenarnya udah degan juga itu, udah hampir kena B tadi kan. Hmm. Tinggal berapa pips tadi itu? Kalau nggak salah tinggal 4 pips kalau nggak salah kurang deh. 3 pips lah. Udah mau kena tuh. Tapi market berkata ini, berkata tidak. Gue masih mau bantu kali ya. Udah biru-biru nih, gak sakit mata lagi. Udah be hampir kena. Oh iya iya iya. Sama dong. Tadi gue 552 54 gue. Ah, salam cuan ya. Udah berarti ini udah 100 pips, 110 pips. Kalau boleh tahu tadi kenapa lo belum close? Karena lo ngikutin ini ya plan ya tadi ya. Bener nggak? Oke, nice nice nice. Jadi memang dia kayak gini bro Sugondo ya. Gue panggil lo apa ya Sugondo atau Limin ya? Enaknya apa ya? Kayaknya kalau pakai Sugondo kayak kepanjangan gitu. Oke, Limin aja ya. Jadi gini bro Limin biasanya bagusnya itu kalau pakai higher time frame next lo tetap ini aja stay to the trade plan. Maksudnya ini lo misalnya buy di sini stop lossnya tetap di bawah sini. Nah, itu lebih ini jantungnya lebih aman. Ini kemungkinan besar win rate-nya itu 70% ya. Cuma tadi kenapa gua BE itu gua call BL ini tadi kalau nggak salah ini kan dirimu lihat deh ini ya. Ini area sini dia udah break. Nah, dan ingat di awal gue masih bias bearish kan, sell kan. Nah, ketika ini dia break, gue BE dulu. Gue mau cari aman. Karena kenapa? Ya gue punya trade plan tersendiri gitu loh. Ya memang gue lagi fokusin yaitu sell.
Tapi karena memang market yang berkata gue lagi mau ke atas, ya udah tinggal ngikutin aja gitu. Nah itu tadi makanya gue kok udah BE gitu. Ini kalau di backtest gua ini win rate-nya gede banget. Ada rencana open posisi lagi kapten. Coba gua lihat ya. Nanti kita lihat ini ya closing H1-nya ya. Kita lihat closing H1-nya seperti apa. Ini kalau dilihat sih dia udah sangat bullish ya. Ini M1-nya dia turun tadi, ending kalau ini dia break lagi kemungkinan besar kena TP pada malam hari ini. Ini di 76 mungkin ya. 76 harusnya ada kena ini. Kalau dia H1-nya dia strong bullish kayak gini. Dia bikin engulfing candle. Satu lagi yang backtest gua ini ya guys ya. Ini kalau closing jam jam 4, jam 12 siang, jam 4 ya misalnya ya ini tadi kan ini kita bicara 4 ya. Ini biasanya kalau ini kita entry di jam 12 siang atau jam 4 sore di closing H4-nya, ini dia nggak bisa langsung kena ini TP. Dia nggak langsung clear ke sini guys. Pasti dia kayak gini tadi. Pasti dia begini dulu, dia ke atas, tapi dia nggak nyampe TP, dia retest dulu. Dia retest dulu ke zona entry kita, baru nanti di New York, baru dia hajar ke atas. Gitu. Tetapi kalau ada konfirmasi di jam 8 malam, ya kayak misalnya tadi jam 8 malam misalnya kita buy nih, itu biasanya cenderung kena TP-nya itu cepet. Ya, karena kenapa? Ini volume New York itu kan jauh lebih gede. Jadi sekali dia konfirmasinya udah oke, itu biasanya gerakannya itu 200 pip itu sangat cepat. Dalam 2 jam, 3 jam udah hit. Bahkan ya mostly ya, juga kadang kalau lagi ada volume gitu, itu mungkin hanya 5 menit, 10 menit udah hit TP. Ini hanya ini aja buat kalian guys. Makanya kadang kalau jam 12 jam 4 sore itu, biasanya gua mikir-mikir untuk cari sell. Biasanya gue lebih cenderung nyari retest. Gitu kayak tadi yang tadi sebenarnya buy itu juga sebenarnya sama, kasusnya sama. Oh ini pasti akan retest dulu gitu, selesai retest dulu ini baru cari buy, atau paling tidak itu biasanya kalau Bro Darwin habis hampa closing langsung di buy kan atau langsung di sell ya. Kalau gue biasanya gue bakal nunggu dia bikin bottom atau top wicknya dulu baru gue hajar. Itu lebih lebih apa namanya itu lebih jelas lebih clear menurut gue.
Kita akan nunggu H1 ya closing. Kalau H1 dia closing kayak gini, ini kita akan butuh dia retest, and then bagi yang sudah ada posisi, mungkin kalau tertarik nambah silakan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Yang belum ada posisi ya mungkin nanti bisa belajar bareng. Tadi itu gua pas close di 66 lebih, habis itu dia turun retest guys. Jadi kalau gua pun buy sekarang ini masih di posisi tadi gua close, jadi masih oke. Terkadang gue manfaatin gitu guys. Walaupun gue main higher time frame, begitu dia udah bikin higher high, gue close dulu. Begitu ada retest, gue lihat lower time frame, gue balik lagi dari bawah. Gitu. Tadi sebenarnya di bawah sini bisa aja tadi gue buy harusnya sih. Di 58 ini. Cuma ya wes lah. Malam Bro Hendy, apa kabar Bro? Geus, kita coba lihat ya. Sebenarnya dari kemarin gue udah lihat juga Geo ini, cuma udah naik banyak. Ini sekarang mah bagus cari sell kalau udah kayak gini. Cuma kalau udah kayak gini, ini kita nggak ada plan bro, bro Julius. Jadi ini kan udah di supply-nya banget nih. Nah harusnya tadinya kalau mau cari buy itu di bawah sini. Wait, di sini. Nah TP-nya itu ya di atas ini. Ini harusnya udah TP lah tadinya. Ini. Ini 1 banding 2 ini. Ya.
Ya, tapi kalau dia udah naik kayak gini lagi di supply, nah ini bukan cari buy tapi cari sell untuk retest. Kalau enggak, tunggu dia retest. Atau kalau nggak dia retest ke bawah sini, ya mungkin di sini. Coba kita lihat daily ya. Nih. Nah ini juga kan ini supply daily candle kan. Jadi cenderung ini bakal di retest ini ntar. Dia kan udah naik banyak hari ini. Jadi ya ini jangan dipaksa buy. Ini justru kalau ya yang berani uji biji besinya ya mungkin berani sell gitu. Ya, ada planning apa? Kita planning goal lah, cari cari buy goal. Kita nunggu di closing H1 and dan H1 closing kita butuh dia retest. Mungkin retestnya di sekitar 63. Ini stop lossnya lumayan panjang ya. Yang baru ambil trade ya mungkin ini panjang ini. Aku pakai gaya Raja Beng, candle close, langsung masuk kapten. Oke, siap. Cuma terkadang gini Bro Darwin, ini masukan aja ya. Mungkin gua tahu, mungkin lo udah ada plan tersendiri, tapi hanya ini masukan. Mungkin kayak gini loh yang gua maksud tadi itu. Mungkin ini kan kadang terjadi yang merah ini kan closing super bearish kan. Kalau lo ngikutin trade plan lo itu bisa-bisa kan kena yang kayak gini. Langsung masuk ini. Tapi ya itu terserah lu lah. Itu kan backtest lu kan yang berbicara gitu. Kalau backtestnya berkata ajar ya wes. Wah, udah ada yang baik tadi guys. Pas banget lagi tadi aduh. Ini langsung ditarik ke atas. Kapten buy sell lagi ya. Belum, belum, belum. Ah, udah di break lagi guys. Gua belum masuk tadi agak nunggu ke bawah tadi. Ya wes, amazing. Masuk sekarang
Nggak apa-apa, gua nunggu dia bentar dulu. Jangan dipaksa. Lebih baik ketinggalan daripada dipaksa. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Takutnya dia retest lagi ke bawah, nanti kita malah deg-degan nanti. Karena ini stop loss-nya lumayan panjang. Jangan FOMO. Sih, dia retest lagi. Karena menurut gua dia ini breaknya terlalu cepat. Di menit-menit awal banget. Ya, ini menit-menit awal banget gitu. Gua pengennya itu menit-menit di atas menit-menit ke 10 setelah pergantian candle lah. Itu baru. Hmm, Kapten ada pakai aplikasi nggak? Nggak, gue nggak pakai aplikasi. Tinggal gue manage manual aja. Soalnya kalau misalnya gue bayar, ya udah tinggal gua buka lagi kan, manual aja. Maksudnya, apalagi sekarang higher time frame kan. Jadi ya timingnya itu banyak lah untuk yang nggak perlu buru-buru. Kalau mau, ini gue saranin ya. Kalau mau copy trade untuk akun lo pribadi, lo pakai MKL5 aja. Ya, kan lo itu akun lo kan lo bisa jadiin sebagai copy trade kan. Jadi akun lo yang lain lu copy aja itu gitu. Tapi ya gue belum pernah coba ya. Takutnya itu delaynya, ada latency-nya itu. Nah gini ya guys ya, begitu kita udah keluar, akhirnya kita ketinggalan ya. Itu jeleknya di situ. Misalnya nih kita udah buy di bawah sini nih. Nah tadi gue udah close di sini. Nah begitu dia udah naik begini, akhirnya ya gue nggak dapat gitu loh. Jadi maksimal profit gue di sini jadinya 120. Nah, tapi kalau gua hold tadinya, ini gua udah maksimal ini, udah mulai maksimal, udah 160 gitu. Jeleknya di situ kalau kita cuma kalau kita pantau market begitu dia retest ini di sini kita bisa buy, itu aja sih. Atau tadi harusnya gua langsung buy aja tadi itu. Kalian jangan lupa ada ini ya guys ya, jurnal ya. Kalian masih ada jurnal nggak sih? Ayo coba ngabsen guys. Ini gua ada jurnalnya loh.
Oke guys, dia udah touchdown yang 3370 ya. Salam cuan. Ini 76 ini nggak kemana nih, harusnya ini udah pasti kena ini. Tadi TP awal sekitar 200 pip di sini. Berarti kalau gua nggak ini berarti ya gua kehilangan 80 pips. Tengok Kapten udah TP di 70. Mantap, salam cuan ya bro ya. Ini trade pertama atau kemarin ada ikut buy dari ada ada call nggak kemarin ya? Nggak ada kayaknya ya. Pakai lot berapa bro Limin? Ini satu lot. Oh iya ini yang pertama. Oke. Siap. Jangan-jangan ini masuk grupnya, fee grupnya udah ini nih, udah lunas. Oh, Vandit. Aduh. Itu Vanditnya udah yang keberapa? Hah? 10 plus gak kehitung, yes. Itu berarti perjuangan lo lumayan berat berarti bro. Ya, perjuangan lo berat. Soalnya nggak tahu ya lo ngambil yang berapa, 100 kah? Atau 50 kah? Soalnya dia satu itu aja udah berapa duit kan. Kalau yang 100-an ini berapa ya? 500-an masih kalau nggak salah. Antara 400 500-an. Semua harga udah pernah dicoba. Oh, I see. Lumayan ya. Salam cuan. Itu fundednya udah kembali positif atau masih minus setelah TP yang ini? Apa itu funded? Oke, nanti gue jelasin ya. Masih minus. Oh, lumayan lebar juga minus lah ya. Nggak apa-apa. Slow down aja dulu. Kapten sering close posisi pas baru entry, belum kuat hold. Ya, itu wajar sih. Itu butuh bertahun-tahun bro Yandi. Jadi itu wajar-wajar aja bro. Yang penting lo ini aja tetap belajar, belajar. Kadang gue masih itu kok. Masih apa namanya juga masih jantungnya masih apa namanya masih deg-degan kok. Nahan trade lama. Cuma tetap gue sekarang pakai logika aja gitu loh. Ini H4 gitu. Jadi ya konfirmasinya itu di kepala. Jadi itu ngebiasain. Ngebiasain. Apa itu funded? Jadi gini bro, Hendy. Funded itu adalah lo dimodalin orang gitu. Misalnya lo nggak punya modal, gue modalin lo gitu. Tapi gue modalin lo misalnya eh, tergantung lo pilih mana. Misalnya gue sediain yang 10.000 $10.000 ya. 10.000, 20.000, 25.000, 50.000, 100.000. Nah, begitu lo mau
dimodalin, tapi lo harus ikut tes. Nah, jadi ada tesnya, ada berapa tesnya? Misalnya eh, ada dua ada dua fase, ada satu fase, ada tiga fase, dan bahkan ada yang langsung mau difunding juga. Tapi untuk ngikut fasenya itu atau itu namanya evaluasi. Nah, begitu lo ngikut tahap evaluasi itu, misalnya mostly sih ya itu yang dua fase ya, evaluasi fase satu dan dua itu. Nah, di fase pertama itu mostly sorry, begitu lo mau ambil evaluasi itu ada fee-nya. Misalnya lo mau ngambil yang 100.000 ya. Nah, lo itu biasanya fee itu kalau nggak salah $500. Nah, ada permainannya, ada syaratnya. Misalnya fase pertama itu target TP-nya, target eh, ya, target profitnya itu 5% dari modal. Misalnya 100.000 berarti 5% itu 10% ya. 10% deh, 10%. Oh ya, berarti sekarang udah turun ya. Ah, ya, ya. Itu biasanya 8 8 dan 10 lah antara di situ. Jadi itu di fase pertama itu lo ikut ya, lo ikut tes di fase pertama misalnya let's say 8%. Begitu lo hit 8% itu lo masuk ke fase kedua. Tetapi ada syarat lagi. Sebelum memasuki apa namanya profit yang 8% tadi, itu minimal minimal lossnya per hari itu 5%. Misalnya 100.000 tadi, 100.000 berarti 5% berarti sekitar 5.000 kan. Jadi lo punya ruang 5.000 untuk lossnya. Kalau melebihi itu lo gagal. Duit lo hilang gitu. Jadi lo harus ikut tes. Jadi ada maksimal lossnya juga gitu. Jadi ada ada daily loss, ada maksimal loss. Jadi misalnya daily loss itu 5% per hari, maksimal loss itu 10% totally gitu. Ya, kita biasanya gue sih kalau yang biasa gue rekomendasi ya ini ya EV FX EV FX ini FX EV. Ini gue pernah pakai ini dan gue gagal waktu itu. FX EV. Akun sendiri, akun sendiri. Lu kalau lo udah punya, maksudnya kalau udah punya modal lumayan, kan lo nggak perlu profit share kan. Karena begitu lo funded, lo lolos evaluasi langsung ke live, itu kalau masih itu kan, berbagi keuntungan kan, 80-20. Itu ya, itu yang gua nggak suka. Oh, ini dia. Ya, ini dia bro, bro Hendy. Ini kan, nah ini ada ada one phase, ada two phase, three phase, ada instant funding. Jadi misalnya ini kebanyakan sih two phase ya, two phase. Nih, misalnya lo ambil yang 100K tadi. Nah ini profit targetnya itu 10.000 atau 10%. Nah ini ada daily loss-nya itu 4%. Nah ini maksimal loss-nya itu trailing. Oh ini bahaya ini. Ini kalau yang kayak gini ini trailing ini nih, berarti ini agak-agak, gue nggak suka kalau trailing. Jadi itu ya bro limitnya. Jadi gue nggak ada funded bro. Ini benar-benar akun pribadi. Karena gue mikirnya kalau profit share lagi kan sayang. Tapi ya gue nggak tertutup kemungkinan ya ke depannya gue bakal ini.
Misalnya mungkin gua ambil yang 400 atau 200 gitu kan. Nah, lumayan kan. Ini yang 100 itu, nah ini bro, ini biayanya 549. Nah ini yang evaluasi ini pakai akun demo dari mereka. Ada nanti login informationnya akan dikirim melalui email. Ya, di situ paham ya. Ini goal retest lagi. Ya, ini keren memang. Kalau tapi ini ya, kita saraninnya kalau lo udah mulai profitable, udah ngerti market. Karena kenapa? Kalau enggak ya buang-buang duit lo gitu loh. Mendingan ya misalnya lo apa namanya lo misalnya beli ya 100K seharga $549. Mendingan $549 ini lo jadiin modal lo sendiri aja gitu. Pakai 0,01 atau 0,05 gitu gitu. Antara 0,01 sampai 0,05 lah. Hmm. Gitu. Gue sih mikirnya gitu kadang ya. Cuma terkadang gini, eh, sebenarnya ini ya agak ya ini bisnis ini sih lumayan menguntungkan ya. Karena mereka memanfaatkan ini sih psikologi yang rusak dari para trader pemula sih sebenarnya. Hmm. Karena ketika kita udah fail sekali aja ini itu kecenderungan kita untuk ngambil lagi itu besar banget. Dong. Iya, masih bayar lagi, masih bayar. Nah, justru company funded ini mereka hidup dari fee ini, bro. Dari fee evaluasi ini. Kan trader kan 98% gagal kan sebenarnya evaluasi ini. Gitu. Jadi mereka hidup dari evaluasi ini. Misalnya lo buy nih, lo buy yang 100K, lo gagal sekali, udah masuk di ini mereka. Tapi kalau lo lolos sampai live atau funded, ini biaya fee ini atau fee ini akan dikembalikan ke lo di payroll pertama, di payout pertama gitu. Ini kalau yang ini ya kita ngomong yang dua page ya. Ini dua page-nya itu daily, ini maksimalnya 10%. Tapi ini trailing. Jadi trailing ini maksudnya misalnya modal lo ambil 100, terus misalnya lo berubah menjadi 102.000. Nah, itu 10%-nya itu diambil dari yang 102 gitu, bukan dari 100. Ini ya. Nah, ada yang waktu itu kebanyakan sih statik ya. 10%-nya itu dari statik, misalnya dari 100.000, berarti maksimal loss-nya kan 10.000 ya, berarti nyentuh di angka 90.000 gitu. Nah, kalau trailing itu naik juga dia. Jadi profil lo naik, dia juga trailing stopnya naik. Misalnya 90, lo naik jadi 2.000 berarti 102. Berarti trailing stop lo itu 10% dari situ, berarti sekitar 91 800-an gitu loh trailing stopnya. Nah, ini maksimal ininya ya. Terus yang phase 2-nya ini bisa dilihat kok ini. Ini targetnya 5 anak. Fase kedua ini biasanya lebih kecil. Lebih kecil targetnya tapi maksimal loss-nya itu sama. Itu akun 100K kalau berhasil cuan berapa, Kapten? Gua pernah ini ya, gua pernah. Cuma waktu itu memang company-nya abal-abal kali ya. Gua sampai 11K waktu itu. Dari situ gua udah stop. Udah gua nggak mau pakai lagi. Cuma waktu itu gua coba-coba yang funded company yang baru ini, yang baru berdiri.
Itu biasanya kalau yang di EV ya dia 80 20 80%. Jadi ya tergantung lo sih profitnya berapa. Jadi misalnya dari 100K itu ini berlaku juga, ada berlakunya juga, tetap berlaku, ada target profitnya dan ada target lossnya. Kalau nggak salah itu target maksimal lossnya itu sama kayak di evaluasi 10% gitu. Jadi kalau lo misalnya lo udah lolos 100K misalnya ya udah, kalau misalnya lo udah tahu cara trading, sebenarnya pakai satu lot juga udah sangat aman banget gitu. Udah sangat aman. Gua sekarang kalau gua coba juga ya pasti gitu. Ini mungkin kalau misalnya target 10% ya mungkin sekarang gampang. Tinggal kalau lagi ini tinggal pakai dua lot, itu 2 minggu juga, seminggu juga mungkin udah ini udah kenal. Tapi beda, ini kan ada fase seseorang itu kan beda-beda ya guys ya. Jadi ya itu dulunya itu waktu itu masih awal-awal terkenal banget Fandil itu gue deh. 2000 berapa ya? 2022 ya. 2022, 2023 awal. Gue biasanya, nah itu jeleknya gue waktu itu bisa sampai gue pakai 10 lot. Makanya awal-awal itu lumayan juga ada beberapa kali lah. Kalau gue coba sekarang ya mungkin udah beda ceritanya ya. Waktu itu gue berani pakai sekali 5 lot, 10 lot. Jadi gue istilahnya ya antara go home atau homeless gitu loh. Gitu. Jadi kayak judi gitu gue bikinin. Akhirnya ya gitu. Hmm. Tapi itu cerita inilah. Kadang kalau gua ingat-ingat ya bodoh banget gitu. 100K pakai 10 padahal kan cuma lossnya kan cuma itu kan 5.000 kan. Ya udah 50 pip 10 lot itu udah habis ke toel itu stop lossnya, daily lossnya. Cerita lalu yang kelam ya Kapten betul sekali. Aduh kelam lah itu. Kalau gua ingat-ingat sekarang ya aduh bodohnya gitu gitu. Cuma kalau sekarang itu gua ini aja nggak rela profit share-nya aja. Itu 20% loh gede loh itu. 80-20. Hmm. Ya harus ngeberaniin sih bro. Harus berani lagi ngambil maksudnya apa yang salah terus belajar. Itu aja sih kayak misalnya kayak kemarin bulan Juli kan gua berdarah banyak bulan Juli. Yang sempat gua share itu hampir 16.000 itu sebenarnya bertambah lagi. Itu bulan Juli itu bertambah lagi guys. Bertambah lagi guys. Agak lumayan ini juga sih, tapi ya gue cuma butuh sehari 2 hari sih. Mungkin kayak Sabtu Minggu kan ada Sabtu Minggu off kan, jadi ya udah cukup buat gue gitu. Kadang gue nakal, kadang bulan Juli itu kebanyakan nakal karena udah beberapa bulan eh, apa namanya biru ya kan, penutupan bulan biru ya udah akhirnya off road gitu loh, keluar dari jalur, gatel lah gitu. Akhirnya ya dengan terjadinya begitu evaluasi lagi bro. Jadi ya udah kembali ke setelan awal trade plan lo kayak apa gitu loh. Jadi ya cara gua seperti itu bro. Ya cuma kadang cara orang itu beda-beda. Mungkin duit
eh, apa namanya ya, tergantung ya bagaimana kita menghadapi duit ya. Karena kalau gue ini lumayan jiwa judi juga guys ya. Akhirnya yang perlu di ini sih sebenarnya pengertian soal market ya itu pertama sih. Kalau lo udah mengerti market baru psikologi. Nggak bisa dibalik, nggak bisa. Alangkah baiknya kalau dia berbarengan jalan. Kalau gue itu kelamaannya di itu di psikologi, di psikologi. Jadi ya pelan-pelan sih kembali ke lot kecil gitu. Biasanya gitu ya. Kita kena humble itu biasanya gara-gara kita kena loss, akhirnya kena ego, overload, ya kan overload, akhirnya margin call misalnya. Nah udah kembali kalau ada masih ada duit, deposit lagi, kembali lagi ke kecil. Misalnya 0,01, kalau misalnya lo kekecilan ya coba 0,05 itu. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan diri gitu loh. Itu hampir kenal lah semua orang. Sampai sampai sekarang juga lah. Semua trader pasti. Karena ada saat-saatnya nanti kita ada kena loss streak gitu loh. Ada saatnya. Nah, kan ada saatnya karena kadang market kan gitu. Misalnya konfirmasi udah oke, tetapi ya ada manipulasi ternyata gitu-gitu. Ya, jadi ngebalikinnya ya gitu. Gue nggak boleh nyerah. Gue selalu itu sih. Gue nggak mau nyerah. Ini gue udah nyemplung dan gue udah nyemplung panjang dan ini yang gue tahu saat ini gitu loh. Jadi ini tinggal gue pelan-pelan kembali ke trade plan, disiplin. Lebih ke ini sih yang perlu ditingkati mungkin kedisiplinan sih. Jadi begitu lo disiplin lagi, masuk dengan lo kecil, akhirnya kan lo win rate-nya mulai bagus, PD lo balik. Begitu PD lo balik, lo udah mulai ini. State of mind itu jadinya kembali normal gitu sih. Kalau gua ya, mungkin ada lagi cerita yang lain, ada yang bertapa lah, ada yang nggak mau try seminggu lah, ada sebulan lah. Kayak misalnya tadi Bro Michael ya, Bro Michael ya bukannya tadi ya di atas. Jadi ada yang berbulan-bulan gitu-gitu. Jadi beda-beda. Tapi kalau cara gua itu, tapi menurut gua kalau lo masih misalnya loss, lu margin call hari ini, ya sebisa mungkin jangan hari ini terusin. Paling tidak besok esok hari. Nah, esok hari terusin low deposit mulai lagi pelan-pelan yang gitu ya kuasai market dulu sih itu sangat vital gua itu eh, karena kenapa begitu lo udah paham market itu lo udah mulai ada titik terang tapi lo belum profitable gitu ya. Kita lihat market dulu. Ini retest lagi ya jadi mungkin fase bro Yandi mungkin berbeda, Bro Hendy mungkin berbeda caranya. Eh, Karena kita menghadapi masalah itu kadang beda-beda, guys. Kalau gue misalnya ya, gue udah terbiasa dengan tekanannya. Jadi gue itu enggak, guys. Misalnya gue kena masalah besar hari ini, besok itu gue bisa moodnya baik. Gitu. Besok hari gue ini. Karena kenapa? Apa ya? Apa yang menjadi ini gue itu? Gue mau menerima keadaan itu. Jadi lo harus berdamai dulu bahwa itu sudah terjadi. Lo nggak bisa ngapa-ngapain, lo nggak punya kontrol akan itu gitu. Begitu lo udah menerima keadaan atau situasi itu, lo menjadi lega gitu. Gitu. Mau menjadi lega. Baru start lagi dari awal, ya kan? Merangkak lagi, terus begitu. Berulang-ulang terjadi loss, terus begitu. Sampai nanti gue yakin di titik tertentu lo bakal ada namanya turning point. Gitu. Kayak misalnya buktinya lah yang beberapa bulan terakhir sebulan yang lalu Bro Darwin. Ya ada turning point-nya maksudnya udah gue stick hanya H4 misalnya. Walaupun memang kadang nakal.
kadang nakal. Tetapi kan itu karena kita udah punya trade plan, ketika itu terjadi, dihambelkan market, ya udah, iya ya, kenapa gue nakal itu? Ya udah kembali lagi ke setelan semula gitu, ya. Ya, semua gitu, bro. Bro, ya. Semua kok itu kena kok hambelan. Nah, iya Kapten benar abis Marjiko gara-gara lo kegedean pas break baru mikir lagi diingetin gua long term bukan short term. Yes, gitu. Yes. Betul. Karena kalau kita udah loss itu kita nggak berpikir dengan logis lagi. Jadi udah apa namanya ya? Revenge-nya itu udah menguasai 90% pikiran kita gitu. Bagaimana ngebalikin duit yang udah hilang gitu. Itu sebenarnya yang paling berat itu. Yang paling berat itu. Bagaimana lo menerima keadaan ketika lolos hari ini, misalnya lo udah batasin maksimal misalnya 1.000 dolar. Udah lo 1.000 dolar, tetapi lo masih mau trading. Nah itu tuh yang berat itu. Itu berat, man. Gua ngerti sih. Itu berat, itu nggak mudah melawan itu. Itu nggak mudah. Nah, nah kalau gua sekarang kalau terjadi kayak gitu, itu gua bakal apa namanya pemanasan kayak stretching gitu guys, ya kan? Stretching keluar dulu dari trading room atau jogging gitu. Dan terus kemudian tarik napas pelan gitu. Maksudnya tarik napas dalam, lepas pelan-pelan. Gitu. Jadi itu sih eh, apa namanya begitu loh. Itu kalian nggak tahu mungkin ada yang tahu ya. Kalian tahu nggak perokok ya? Ada yang bilang gini. Mungkin ada yang merokok juga di sini. Kalau ngerokok itu kayak nggak fresh otak gitu. Otak nggak fresh. Ada nggak yang kayak gitu guys? Habis makan misalnya lagi habis kerja keras terus ngerokok kayak seger gitu. Nah, itu tahu nggak kenapa? Sebenarnya ketika lo ngerokok itu lo ngehirup dalam-dalam. Jadi lo ngehirup dalam-dalam, akhirnya jantung lo itu berdetak pelan, pelan gitu, pelan-pelan. Sebenarnya yang membuat kita menjadi segar kembali itu karena yang tadinya kita menghadapi tekanan, jantung kita berdebar kencang. Nah itu. Nah untuk menetralisir itu lo kan yang perokok merokok. Jadi apa hirup hirup itunya udaranya panjang gitu sampai berapa detik ya kan terus buangnya sekaligus juga itu memang ilmu medis itu sangat bagus gitu itu sangat-sangat kalau menghadapi tekanan situasi sulit mengambil keputusan itu bro guys itu sangat-sangat manjur enggak juga yang bukan perokok juga ya nggak masalah nggak usah ngerokok tinggal tarik nafas saja dalam-dalam gitu ya misalnya lo lagi duduk begini aja misalnya tadi kita los misalnya ya udah tinggal lo tarik nafas saja itu supaya irama jantungnya itu eh, melambat lagi gitu gitu ya betul sekali kalau kayak orang orang yoga karena begitu lo udah stres kan ibaratnya itu darah lo mengalir ke kepala lo kan mengalir jadi butuh tenaga lebih itu. Di darah itu berduyun-duyun lari ke kepala lo karena otak lo itu butuh tenaga. Darahnya mengalir ke atas. Jadi jantung lo itu memompa darah itu lebih kencang, lebih cepat. Gitu. Jadi begitu kecepatan, akhirnya itu kita nggak bisa berpikir secara normal. Makanya keputusan terbaik itu ketika kita lagi santai, ketika kita lagi nggak ada masalah, atau posisi jantung kita lagi berdetak pelan. Gitu. Itu keputusan terbaik biasanya di situ. Ya. Tapi yang paling pentingnya itu menerima ya, menerima situasi apa yang sudah terjadi. Karena kenapa? Terkadang apa yang sudah terjadi kan kita nggak bisa kontrol kan.
di luar kontrol kita lah itu jadi berdamai ini sudah terjadi gitu, ini sudah terjadi, nggak usah dipikirin gitu. Karena lo pikirin juga itu menjadi beban, itu jadi masalah gitu loh. Ini ya. Dan itu sebagian besar manusia gitu guys. Sebenarnya masalah itu nggak banyak, cuma overthinking, nggak menerima keadaannya apa yang terjadi. Padahal solusinya sebenarnya nggak jauh-jauh, udah tinggal relakan aja, udah selesai. Jadi ya, bener nggak? Misalnya bos lo, misalnya ngomel lo gitu loh, ngomel lo gitu. Tapi lo udah tahu lo salah, tapi kenapa bos gua memilih gua kayak gitu ya? Bos lo udah ngomelin, ya udah lo tinggal terima, udah sih gitu loh. Hmm. Nah itu juga memang regulasi emosi ya. Itu memang perlu kebiasaan. Begitu lo menghadapi masalah lo ingat itu terus gitu. Lo ingat, ingat, terima, terima, ini sudah terjadi. Gua selalu kayak gitu sih. Ini udah terjadi. Anak gua misalnya terjadi apa-apa, udah terjadi lah, udahlah. Jadi pikiran gua alihkan begitu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya sekarang ya jadi fokus utama gitu. Bukan masalahnya, masalah udah ada. Nah, solusinya itu apa? Karena masalah itu kan harus ada solusinya, nggak mungkin nggak ada solusi. Nah, malam ini kita nggak ada trailer ya guys ya. Mungkin yang masih hold tadi salam cuan ya. Tadi Bro Darwin nggak tahu, mungkin si Bro Darwin harusnya udah close. Salam cuan ya udah cuan. Oh masih hold ya? Oke oke. Hmm, bisa jadi dia retest lagi. Ini kalau dilihat ya ini gue yakin lo lihat ya ini hampannya ya Bro Hendy ya. Ini hampannya dia udah break previous hampat yang bearish. Ini kan bearish ya. Ini sebenarnya kalau dia kuat bearish, dia nggak boleh nge-break ini resist previous H4-nya ini. Tetapi dia udah ngasih tanda gitu. Nah, ketika dia break, dia diturunin dulu ngambil orderan orang lain gitu loh. Atau ketika dia udah nyampe di sini, seller udah mulai masuk gitu loh. Jadi seller udah mulai masuk gitu. Seller udah masuk. Nah, begitu seller yang FOMO udah masuk, mungkin udah profit 20-30 pips sudah out, kan udah turun kan udah pada cabut. Nah, ini nanti power buyernya ini tetap in control gitu loh. Nanti dia kembali ke atas. Gitu-gitu. Ya, jadi ya ini kemungkinan besar dia lagi retest saja. Tidak tertutup kemungkinan dia retest lagi seperti ini. Ini kalau ini kan udah menikah 42 nih. Ini kalau dia closing H1 kayak gini kemungkinan besar akan ada retest lagi ke bawah. Mungkin dia baru begini. Aku incar 79. Oke, oke, siap, bro. Good luck ya. Ini harusnya sih bisa. Cuma kalau dilihat ini bisa-bisa kalau sampai besok pagi. Jadi di candlenya dulu dia bikin closing di atas candle yang hari Selasa kemarin, and then besok hari dia akan break lagi high yang hari ini. Dia bikin top wick, habis dia bikin top wick, lo kena TP-nya, and then dia baru turun. AUCJP-nya itu sebenarnya lebih ke Bro Jonathan ya bro ya. Jadi gua nggak terlalu pantau pair itu dan gue belum terbiasa. Yang gue udah backtest itu yang masuk
yang strategi gue itu yang masuk gold sama Bitcoin dan tambahan satu lagi guys itu UJ, USD itu USD Yen. Ini udah masuk jadi ini portofolio gua nih. Makanya kemarin gua buy kan. Ternyata CPI-nya kemarin jelek untuk USD makanya dia gagal dia ke atas. Jadi ini udah mesti fokus ya. Ya. Kalau kita tapi kita lihat lah ya AUJPY Yen. Oh ya ya ya. Ini out sama ini satu lagi ya guys. Ini kalau yang Aussie Yen ini kan mata uang Aussie dan Jepang Yen. Jadi ini kan lagi London, ini lagi New York. New York itu berarti USD kan. Jadi pergerakannya harusnya malam hari ini begini-begini aja, sideway gitu. Kalau mau cari sell, mendingan nunggu besok pagi. Karena begitu besok pagi, itu volumenya gede. Karena pasar Aussie, Sydney, sama Tokyo buka di pagi hari. Jadi dia justru kalau ini menurut gua di pagi hari ada volumenya. Ya, ini di pagi hari ada volumenya kalau kayak gini. Tapi menurut gua sih ini udah layak di sell sih. Tapi alangkah baiknya kalau lo nunggu esok hari aja. Barangkali dia malam hari ini dia akan retest lagi. Kalau ada lagi besok candle merah di H4 atau kalau gue sih sekarang mendingan tunggu H4 besok. Ini kan closing candle H4-nya di jam 8 besok pagi lo lihat closing candle-nya apa. Kalau dia merah lo boleh sell sih menurut gua. Ya. Oke bro Michael, thank you udah join. Ini kalau lo lihat ya, dia masih, atau lo nunggu ini deh. Ini dia kan lagi uptrend nih. Dia lagi bikin uptrend nih. Tunggu dia bikin ini dulu. Market shift atau change of character dulu deh. Nih, lo tunggu ini. Biasanya currency itu kalau kita pakai trend line begini, ini works loh. Nah, oke bro Yandi, thank you. Udah join pada malam hari ini. Kita stop dulu recordingnya ya guys ya.